ya saya dipertemukan dengan para sahabat-sahabat dari luar negeri ya. Nah, di situ saya bersyukur lah, jadi menambah persaudaraan, silaturahmi, menambah keluarga meskipun kita belum pernah bertatap muka, tetapi di sini keterikatan antara batin dalam hubungan dalam batas-batas tertentu kali ya, teman, sahabat, terus apalagi kita yang senang-senang bersolawat, terus bernyanyi, saling menghibur diri satu sama lain, terus ada siarnya juga. Jadi di situ dipertemukan dengan adanya media sosial ini, kita bisa saling bertemu ya, meskipun ada yang bertegur sapa, ada yang tidak gitu ya. Bertegur sapanya ada yang lewat WhatsApp, Twitter, atau Instagram, atau yang bahkan sama sekali nggak bisa bertegur sapa langsung ya, karena dia mungkin karena sesuatu hal dia ya berbeda kalangan dengan kita. Saya ini dalam berpakaian punya ciri khas sendiri. Jadi tidak bisa saya memakai baju yang pasaran. Pasaran tuh kalau orang wanita dicari yang pasaran model ya. Tapi kalau saya ingin model sendiri, model yang dibuat sendiri gitu, dan hanya saya yang di sini dengan memakai nikab yang warna-warni, nikab motif, dan itu punya alasan tersendiri kenapa saya memakai nikab seperti itu, kenapa saya memakai pakaian seperti ini gitu. Karena dipaksakan memakai gaya orang lain tidak bisa. Seperti kayak saya memang senang bahan seruti, tapi saya punya gaya sendiri. Jadi buat gaya pakaian saya sendiri, saya merancang sendiri, tidak kebanyakan dari umum gitu ya. Cuma yang jelas itu saya memang cenderung ke abaya-abaya ya di situ ya. Di sini karena Rasulullah ya, kalau kita patokannya ke Rasulullah ya, kita semua lah ya. Beliau kan orang berasal dari Arab. Bernikab juga kalau sebaiknya kaum wanita muslimah itu ingin mendapatkan kenyamanan, terus rasa kehormatan dalam diri itu tetap terjaga gitu ya, dari syar'i itu. Makanya Rasulullah juga kalau mewajibkan sih mungkin tidak ya, karena itu udah menyangkut hidayah, tapi sunnah kayak gini loh, alangkah sebaiknya kalau ditutup bernikah. Itu yang saya terima waktu hati saya digerakkan buat menutup bernikab ya, karena itu bukan suruhan dari atau suruhan suami. Saya meminta agar dituntun jalan hidup saya oleh Allah ya, bukan perantara para ustadz, ulama, tidak. Karena saya hanya memohon langsung petunjuk dari Allah gitu ya, digerakkan dengan secara spontanitas hati yang menuntun ini ke sini, ini harus berbuat ini gitu. Karena kan berbeda-beda. Ada yang melalui perantara ke ulama dulu, bertanya ke para ustadz atau gimana. Kalau saya itu minta petunjuk langsung, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana ini gitu ya. Terus dirasanya nyaman sama kita, jalan hidup sama kita, ya sudah. Terus saya rasakan mendapat dukungan sepenuhnya ya dari
kalau beliau hidup, ya kan, kalau beliau masih hidup mungkin beliau berkata, ya mungkin sebaiknya dan alangkah baiknya kalau kita itu kehormatan wanita kesaraian itu tetap terjaga gitu ya. Tuh. Itu seperti pohon kurma di Indonesia sini tidak semuanya, ini gimana ya, susah menjelaskannya. Saya sepulang umrah itu kan diberikan kuasa buat menumbuhkan kurma-kurma ya. Tapi setelah tumbuh kurma itu kan banyak, terus dibagikan. Tidak semua orang yang saya bagikan kurma itu bisa menumbuhkan, bisa merawat kurma. Jadi kadang saya ambil alih kembali karena mereka tidak bisa, ada yang kekeringan, ada yang layu, ada yang maksudnya ada yang macam-macam lah gitu ya. Tapi yang jelas mah mereka perawatannya kurang gitu. Tapi kurma itu termasuk pohon tanaman yang bebal, jadi kalau nggak itu juga kuat gitu. Ini pagi ini berbagi cerita aja mengenai si pohon si kurma itu. Terus saya senang sekali melihat yang waktu itu si bapak ya kan, si bapak tetangga waktu itu meminta pohon kurma dengan alasan buat menyengked tanah yang gembos dan cepat longsor gitu. Terus saya waktu itu memberikan yang terbaik, kurma yang terbaik, kalau nggak salah ada acuanya di waktu itu. Jadi baru tumbuh udah bagus, paling bagus waktu itu awalan, dan beliau langsung ditanamin di pinggir-pinggir itu, sekarang udah tumbuhnya bagus, masya Allah. Berarti hanya beberapa orang di sini yang punya dikuasakan tangannya itu buat membesarkan si kurma itu gitu. Begitupun dengan seseorang yang Allah tugaskan untuk bersiar, untuk menegakkan, untuk saling menegakkan kebaikan, untuk menyampaikan siar gini. Banyak orang yang bersiar, banyak orang yang bernikah, berhijab, tapi dengan metode masing-masing ya berbeda. Tetapi di sini kalau menyangkut urusan jalan hidup kita seperti jodoh, hidup, kematian, semuanya itu udah Allah tetapkan. Jadi kita tidak sembarangan menentukan. Seperti gini, banyak laki-laki di dunia ini yang tampan-tampan, yang soleh-soleh, tetapi dengan yang cocok dengan kita itu belum tentu bisa semuanya bisa pas dengan hati kita gitu. Yang satu memang iya gitu ya kan, maksudnya ini dia kelihatan cocok dengan kita nih, memakai balutan hijab besar, maksudnya memakai balutan gamis seperti yang kita inginkan. Aku pengen pendamping hidup laki-laki yang memakai gamis, terus pokoknya kelihatan alim lah ya gitu. Tapi di sini belum tentu kayak gini. Aku pengen menikah dengan ulama besar gitu, tapi ternyata Allah tuh, kamu tuh begini loh, kamu punya kelebihan, kekurangan, karena Allah itu maha tahu kekurangan kelebihan kita itu. Saya juga, oh iya ternyata aku mempunyai bakat di bidang seni, tapi saya juga suka dengan ceramah-ceramah, saya juga suka dengan passion itu. Jadi Allah tuh paling tahu semuanya mendetil. Nah di sini kalau kita mau memilih gini, kalau kita mengenali diri sendiri, tentu tahu apa yang harus dipilih ya kan dalam hidup ini ya. Terus sedangkan kalau kita tidak mengenal diri sendiri, ketika bertemu si A, si B, si C, itu pasti semuanya akan kita pilih. Udah deh kamu, aku pilih semua. Ya nggak bisa begitu juga kali, karena kalau menurut semua itu sudah ditakar sesuai porsinya masing-masing. Rezeki,
terus jodoh, pasangan hidup. Dan jodoh itu ada yang jodoh hidup di dunia, yang di dunia bareng belum tentu di akhirat bisa bareng. Itu kan ada dari cerita dari sananya juga, yang udah dari cerita-cerita yang terdahulu ya. Tuh. Jadi ada yang hidupnya biasa, menderita ya, tetapi di akhiratnya Allah sudah mempersiapkan semuanya. Ada yang bahagia dunia akhirat, itu yang semuanya kita inginkan, bahagia dunia dan akhirat. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Sama seperti pasangan hidup suami istri. Aku pingin suami istri yang saling mendukung satu sama lain, yang seakidah, yang benar-benar saling mendukung dalam segi ibadah, terus bareng-bareng, yang satu jalan, yang satu jalur, terlebih-lebih satu profesi, itu luar biasa. Yang satu profesi itu jadi bisa saling memahami, mengerti, jadi tidak banyak pertanyaan biasanya kalau yang satu profesi gitu. Jadi di situ Allah sudah memasangkan pasangan, makanya diatur dalam ayat-ayat Al-Quran itu, yang surat Ar-Rum. Jadi di situ adanya ketentraman dan kedamaian itu sesuai dengan diri kamu sendiri. Jodoh kamu itu sesuai dengan diri kamu sendiri. Makanya berarti kita di sini harus mengenali diri kita sendiri. Kita boleh bertemu si A, si B, menjajaki gitu. Kalau yang belum menikah ya bisa. Yang menikah dengan alasan tertentu, kita tidak bisa menjajah seseorang juga. Ya sekarang karena ada alasan tertentu. Kenapa sih orang yang menikah seperti ini? Ada alasan-alasan tertentu dan kita tidak tahu rumah tangganya seperti apa gitu. Yang terpenting kita berdoa agar setiap permasalahan dalam rumah tangga itu bisa cepat terselesaikan. Di situ yang saya kaji tentang apa yang dirasakan, dan dilihat karena di sini wanita itu sampai hari kiamat pun tidak akan pernah berhenti. Begitu para pria yang tampan, yang semua. Makanya diperlukan adanya komitmen ya, komitmen kita kepada pasangan, terus komitmen kita kepada anak-anak. Karena setiap kali kita berkomitmen, godaannya pasti ada. Datang lagi si A, datang lagi si B. Terus yang kita cari biasanya, aku pilih yang orang yang soleh. Banyak orang yang soleh tapi dengan yang cocok dengan benar-benar dengan diri kita itu hanya satu lah ya, kita mah jangan mikir-mikir yang kayak Rasulullah ya, istrinya misalkan poligami kan beda, beliau mah beda gitu, beda alasannya beda, karena punya alasan tersendiri ya, berbeda dengan kita mah umatnya diusahakan untuk memegang komitmen dan prinsip. Tuh, di sini makanya anak-anak itu sebagai penjaga ya. Anak-anak, kalau kita menatap pandangan ke anak-anak, pasti hasrat